Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nyator yang berbahagia, ketemu lagi bersama kami Nyator Kawa Ajung. Hadir di tengah-tengah kita beliau penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Ajung, Ustadz Ahmad Suyono, Sarjana Pendidikan Islam. Gimana kabarnya Ustadz? Baik, bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kali ini kita ngobrol nyator terkait dengan ilmu kaitannya dengan pernikahan. Gimana terkait dengan ilmu ini, Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sehubungan dengan pernikahan itu adalah suatu ubudiyah, ya, ibadah sekaligus ubudiyah. Betul. Kalau ibadah itu ya ketaatan, ubudiyah itu penghambaan. Ya. Iya. Sehingga maka berangkat dari dua nomenklatur. Ya. Maka pertanyaan yang pertama, bagi orang yang mau mengajukan kehendak nikah atau permohonan kehendak nikah, maka jangan lupa di rumah itu sudah diniati, ya, bahwa nikah itu siapa yang nyuruh saya. Ya. Nah, itu penting. Itu ilmu ini. Itu ilmu, berangkat dari itu. Karena sudah masyhur di kalangan masyarakat, nikah itu ibadah. Padahal mereka ibadah itu apa? Itu geji katanya anak Gen Z. Gak jelas ya. Jangan-jangan niatnya tidak benar. Ya, akhirnya tidak jadi ibadah. Tidak jadi ibadahnya. Karena syarat ibadah jelas bahwa ibadah itu katanya Allah sendiri, ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Ada redaksi juga, ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, ya. Karena itulah definisi ibadah semakin nampak, semakin jelas bahwa selama pernikahan itu kesadaran akalnya, ya, dan pengakuan hatinya bahwa saya menikah itu karena mentaati perintah Allah, juga mentaati perintah Rasul. Nah, betul. Baru itu ibadah. Iya Ustaz. Nah, ini perlu ilmu ini Ustaz. Kalau enggak ya moro-moro cuma mau nikah aja seperti pada umumnya orang. Ya, kan sederhana sih. Bahasanya, kenapa kok kita mentaati Tuhan, mentaati Rasul? Karena mentaati Tuhan, mentaati Allah itu ibarat kita bekerja kepada yang bisa membayar. Betul. Lo ngapain bekerja kalau udah dibayar? Betul. Padahal yang bisa membayar harus yang punya. Gitu loh. Yang punya bos. Bos. Bos asli ya. Bos asli. Ya. Bukan bos-bos. Bukan bos-bos magelar istilahnya ya. Iya. Ini bos asli. Pemilik. Sehingga kalau kita bekerja kepada yang punya duit, ya, kepada yang punya harta, pasti akan dibayar. Betul. Karena ibadah itu imbalannya kan pahala. Yang bikin pahala siapa? Ya kan hanya Tuhan saja. Betul, hanya Tuhan. Bosnya bos. Big boss asli. Bos yang asli. Nah, terkait dengan nikah yang menjadi ubudiyah, itu penghambaan. Karena si Catin, ya, ini betul-betul sadar kalau dia itu menggunakan apapun yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berdua atau kepada keluarga besarnya masing-masing. Mereka mau menikah pasti syaratnya hidup, Mas. Ya. Iya. Kalau hidup itu ada nyawanya. Iya, nggak bisa menikah kalau nggak hidup. Bisa. Kemudian normal nggak bisa. Bisa. Kemudian sehat,
Kalau tidak sehat tidak bisa. Tidak bisa. Di ICU nggak jelas nggak sampai kapan. Ini juga tidak bisa kan? Tidak bisa. Kemudian aman, berarti kehidupannya tidak terancam. Tidak terancam, aman. Minimal nggak jadi buronan dan sebagainya. Kalau jadi buronan akhirnya kan susah juga mau ngangkat. Kemudian lupa bahwa syarat sah ibadah seluruhnya itu pasti menggunakan Islam. Nggak bisa. Maka iman itu bagian dari pengakuan seorang jatin bahwa dia menggunakan semua itu untuk menikah. Wali juga sama. Betul, betul. Kan tidak bisa, syaratnya juga pakai itu. Itulah katanya Nabi, kalau dalam Sayyidul Istighfar itu, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Berkali-kali hamba melakukan ketaatan, ya, menuruti perintah Tuhan dan perintah Rasulnya, itu menggunakan semua pemberian Allah dan pertolongannya kepada saya. Nah ini, baru kalau rasa itu ada istilahnya nilai ubudiyah, penghambaan. Penghambaan. Keren itu. Kira-kira kalau sudah begitu, kayaknya pernikahan dini kayaknya tidak akan bisa. terjadi. Iya. Atau perceraian dini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena si catin laki ya melihat catin perempuannya itu wamin ayatillah. Betul. Dalam rangka melihat kekuasaan Allah. Ini istri saya, ini dikuasai Allah. Ini kalau saya main-main, saya yang bahaya kan begitu. Dan sebaliknya, istri juga mengatakan begitu. Sehingga pikiran para catin ataupun para wali yang betul-betul nilai motivasinya adalah ibadah dan ubudiyah, maka mereka pasti baik-baik saja. Masing-masing orang tua menjadikan anaknya yang sudah mau menikah itu objek untuk mentaati Tuhan. Betul, ya. Betul. Kemudian anaknya yang jadi catin, ya, itu betul-betul mentaati Allah dengan mentaati perintah orang tua. Pokoknya semuanya istimewa semua. Ya. Kenapa? Motivasinya sama, sama-sama beribadah dan menghamba kepada Allah Ta'ala. Berarti bagi teman-teman yang mau menikah, nah ilmunya ini harus dicari. Motivasinya apa? Betul. Apa karena syahwat? Nah ini yang perlu diluruskan. Harus motivasinya karena mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengikuti syahwat misalnya, syahwat itu memberi apa ke kita? Kan tidak ada. Betul. Uang kita tidak dibuat oleh syahwat. Betul. Maka syahwat tidak bisa bikin pahala. Ya. Betul. Kalau jadi sebab dosa, iya. Tapi kalau di jalur yang benar, dijalankan dengan benar, bisa pahala juga. Itu karena keilmuan. Tadi. Tapi bagaimana nih, Ustaz? Ini ada kasus misalnya mau menikah, terus belum tahu ilmunya tadi ini. Yang laki suka ke yang perempuan karena cantik. Yang perempuan menerima yang laki karena kaya misalnya. Terus datang ke sini. Gimana itu, Ustaz? Ya ada. Di sini ada rafa. Di situ sebelum melangsungkan akad nikah. Minimal dikasih pengetahuannya lah. Walaupun yang pokok-pokok. Oh begitu. Ya lebih jelasnya nanti ya dilihat di YouTube-nya. KUA gitu aja. Begitu aja gampang kan. Jadi meskipun awalnya niatnya salah, kalau resmi dibawa ke KUA, nanti oleh KUA akan diluruskan niatnya. Iya. Disitulah solusi bagi masyarakat. Yang tadinya GJ nggak jelas, akhirnya setelah di briefing, dibina, dirafa, dikenalkan pengetahuannya. Akhirnya berubahlah ya motivasinya, berubah hati dan pikirannya, maka itu akan mempengaruhi amal perbuatannya selama akan menjalani pernikahan. Itulah keren dah istilahnya. Pokoknya yang di KUA solutif istilahnya ya. Nah, ini luar biasa nih, Ustaz. Terima kasih banyak. Ilmu ketika anak muda mau menikah ya harus ada ilmu, motivasinya harus jelas. Ya, begitu ya, Ustaz. Ya, karena memang al-amalu qabla al-ilmi itu
dhalun. Karena Amal sebelum berilmu itu Kesasar. sesat. Oh, kesasar. kesasar. Kan ibaratnya orang yang tanpa pengetahuan itu hidup di tengah kegelapan. Berjalan di kegelapan. Kalau kegelapan ini mau kemana, ke depan ini arah kemana, Betul. kalau balik lagi ini kemana, ke kanan ini arah kemana, ke kiri arah kemana, kan nggak jelas. Betul. Karena memang bingung. Nah, supaya tidak bingung, maka ya harus mencari pengetahuannya, yaitulah obornya atau lampu penerangnya. Gitu. Baik Ustaz, karena waktu istirahat kita sudah habis, sementara kita akhiri dulu. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.